Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Supirman Channel. Pada kesempatan ini akan menginformasikan sebuah panduan, yaitu panduan aplikasi mobile OSN Olimpiade Sains Nasional jenjang SD dan SMP. Aplikasi ini dikembangkan oleh Dikdas Puspresnas atau Pusat Prestasi Nasional. Ini tampilan aplikasi ketika peserta akan login. Pada halaman login peserta, wajib memasukkan nomor induk siswa nasional atau NISN dan password. Ketika memasukkan NISN, pastikan tidak ada spasi yang terbawa. Pertama, jika muncul pesan NISN tidak terdaftar, sekolah membuatkan akun peserta pada menu pengaturan akun web OSN. Dan selanjutnya yang kedua, jika muncul pesan password salah, peserta dapat memeriksa ketikan dengan klik ikon mata yang ini. Ketika muncul notifikasi password salah, maka silakan diklik tanda ikon mata ini, maka password akan terlihat. Selanjutnya yang ketiga, jika peserta lupa password, sekolah untuk meresetkan pada menu pengaturan akun web OSN. Dan yang keempat, jika muncul pesan user sudah login, sekolah dapat menghapuskan login peserta pada menulis login peserta web OSN. Kemudian di sini ada menu beranda. Untuk mengakses ujian, peserta dapat mengklik menu ujian. Yang ini menunya. Kemudian daftar ujian, di sini ada menu daftar ujian. Sebelum ujian, pastikan pengaturan waktu pada device atau perangkat atau smartphone yang digunakan peserta sudah diatur otomatis. Pengaturan waktu secara manual akan menjadi salah satu penyebab peserta gagal ujian. Ini harus diperhatikan. Sebelum melakukan ujian, maka kita harus men-setting dulu waktu di perangkat atau smartphone yang digunakan peserta untuk ujian. Jika pengaturan waktu sudah otomatis sesuai lokasi peserta, maka akan muncul waktu daftar ujian seperti contoh gambar di samping. Untuk dua lokasi yang berbeda di luar waktu Indonesia Barat. Nah, ini contoh yang kiri waktu Indonesia Timur, kemudian yang kanan yang ini waktu Arab Saudi. Selanjutnya di sini ada menu hitung mundur. Setelah peserta klik salah satu jadwal ujian, maka akan masuk ke halaman hitung mundur. Yang harus dilakukan peserta adalah nomor 1, klik mengunduh soal sampai status soal tersedia. Yang ini. Nomor 2, jika jadwal ujian masih besok hari, peserta dapat keluar aplikasi tanpa melakukan logout. Dan yang ketiga, jika ujian akan dimulai dalam beberapa menit lagi, peserta dapat menunggu di halaman hitung mundur sampai tombol ujian menjadi hijau. Yang ini nanti akan berubah menjadi hijau. Nomor 4, klik mulai ujian warna hijau untuk memulai ujian. Pada soal pilihan jamak, peserta dapat memilih salah satu jawaban pada pilihan jawaban. Jika peserta ingin tidak memilih jawaban, maka peserta harus tidak melakukan klik pada pilihan jawaban. Persamaan antara klik lewati atau jawab adalah jawaban yang sebelumnya sudah dipilih akan masuk ke sistem. Perbedaannya antara klik lewati atau jawab adalah jika peserta klik lewati, maka soal akan muncul kembali. Jika peserta klik jawab, maka soal tidak akan muncul kembali. Selama ujian berlangsung, peserta tidak diperkenankan untuk keluar dari aplikasi. Selanjutnya pada soal isian singkat, peserta hanya dapat memasukkan jawaban dengan ketikan. Ini penjelasannya. Persamaan antara klik lewati atau jawab adalah jawaban yang sebelumnya sudah dipilih akan masuk ke sistem.
Perbedaan antara klik lewati atau jawab adalah jika peserta klik lewati, maka soal akan muncul kembali. Kemudian, jika peserta klik jawab, maka soal tidak akan muncul kembali. Dan juga diperhatikan ini, selama ujian berlangsung, peserta tidak diperkenankan untuk keluar dari aplikasi. Kemudian uraian, sini pada soal uraian, peserta dapat memasukkan jawaban dengan ketikan atau ambil foto. Peserta dapat memasukkan jawaban berupa foto apabila jawaban tidak dapat diketikkan karena keterbatasan huruf, angka, dan karakter pada keyboard. Penjelasannya ini, persamaan antara klik lewati atau jawab adalah jawaban yang sebelumnya sudah dipilih akan masuk ke sistem. Perbedaannya antara klik lewati atau jawab adalah yang ke-1, jika peserta klik lewati, maka soal akan muncul kembali. Dan yang kedua, jika peserta klik jawab, maka soal tidak akan muncul kembali. Sama dengan soal sebelumnya, bahwa selama ujian berlangsung, peserta tidak diperkenankan untuk keluar dari aplikasi. Dan menu selanjutnya yaitu menunggu sesi berikutnya. Jika ujian mempunyai lebih dari satu tipe soal, contoh pilihan jamak dan isian singkat, dan peserta sudah jawab semua soal pilihan jamak sebelum waktu habis, maka peserta akan diarahkan ke halaman menunggu menuju tipe soal singkat. Selama menunggu ke sesi berikutnya, peserta tidak diperkenankan untuk keluar dari aplikasi. Kemudian ada menu istirahat di sini. Halaman istirahat hanya terdapat pada OSN SD tingkat lomba nasional. Selama istirahat, peserta tidak diperkenankan untuk keluar dari aplikasi. Dan yang selanjutnya yaitu upload jawaban. Setelah semua sesi ujian selesai, peserta akan diarahkan ke halaman upload jawaban. Pastikan koneksi internet baik selama proses upload jawaban. Jika upload jawaban sukses, maka peserta akan diarahkan ke halaman beranda. Ini tampilan ketika siswa atau peserta OSN berhasil upload jawaban. Untuk melihat status dari hasil ujian, peserta dapat mengakses menu ujian. Status yang akan muncul adalah jawaban sedang diproses oleh sistem atau selesai. Jika salah satu dari kedua status ini sudah muncul, maka peserta sudah dapat keluar dari aplikasi. Demikianlah informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Dan sampai jumpa kembali bersama Supirman Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.